Oke, jadi kita kembali lagi pada materi pelajaran ekonomi, jadi pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan kemarin kita sudah sampai pada materi tentang ketenagakerjaan, pengangguran, dan upah. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang materi tentang indeks harga dan inflasi, permintaan dan penawaran uang. Adapun KD 3.4 ini menganalisis indeks harga dan inflasi. Jadi ada tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian indeks harga, tujuan perhitungan indeks, metode penghitungan indeks, terus ada menjelaskan pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, menghitung inflasi, menjelaskan dampak dan cara mengendalikan inflasi, menyebutkan teori permintaan penawaran uang, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran uang, dan menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Nah, yang pertama adalah pengertian indeks harga. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwasanya di dalam masyarakat, khususnya di kehidupan rumah tangga, orang tua kalian juga barang tentu sudah mengetahui terkait dengan adanya kenaikan harga mungkin kesehariannya. Jadi ibu kalian pasti mengetahui kenapa setiap waktu misalnya ada periode tertentu harga barang kebutuhan ini kok mengalami kenaikan terus menerus misalnya. Pasti saya yakin ataupun kalian mungkin merasakan kalau kalian misalnya disuruh untuk berbelanja ke pasar, kenapa kok kemarin harganya ini mengalami kenaikan atau penurunan kok sekarang seperti ini. Jadi kita membandingkan dari periode ya. Jadi misalnya ketika kalian SMP ataupun mungkin SD ya, kita beli permen dengan uang 1.000, kita beli permen dapat 4 atau 5 buah. Tapi sekarang kalau kita beli permen gitu 1.000 dapat 2 gitu ya. Nah, dari beberapa contoh di sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jadi perubahan harga dari periode waktu ke waktu tertentu itulah yang namanya indeks harga ya. Jadi secara umum bahwasanya apa sih sebenarnya pengertian indeks harga? Jadi kalau indeks harga itulah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan ya. Jadi perubahan harga itu ya dari periode tertentu ke periode yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk melakukan sebuah perbandingan diperlukan angka. Jadi angka indeks itu adalah angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi berapa persen itu angka indeks. Ya. Nah, coba perhatikan tabel berikut di sini. Jadi ini mungkin ada tabel bulan ya, ini dari Januari sampai Desember tahun 2010 ya, indeks harganya bisa diperlihatkan. Ya. Jadi mengalami kenaikan. Jadi sehingga dari indeks harga tersebut bisa dihitung berapa sih tingkat inflasi dari Januari ke Februari dan seterusnya ya. Jadi dibandingkan dari 2011, jadi bisa dibandingkan ini, jadi angka 2010 Januari, ini angka 2011 Januari, ya, terus mengalami kenaikan. Nah, apa tujuan penghitungan indeks harga? Jadi indeks harga, jadi tujuan menghitung indeks harga itu yang pertama adalah digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Jadi dalam kegiatan ekonomi secara umum, perubahan harga dan kenaikan harga yang secara terus-menerus yang kita sering lihat dengan istilah inflasi ya, jadi kenaikan harga ya terus-menerus. Jadi mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Jadi kalau situasi inflasi itu seperti apa sih? Jadi sehingga dapat diukur bahwa kegiatan ekonomi secara umum bahwasanya negara kita terjadi inflasi, jadi kenaikan harga yang secara terus-menerus. Nah, terus yang kedua, itu dapat memberikan gambaran tren dalam perdagangan. Jadi dengan adanya indeks harga ini kita bisa memberikan gambaran tren dalam perdagangan itu seperti apa. Ya, jadi seorang pedagang untuk memberikan gambaran bagaimana sih perubahan harga yang terjadi. Nah, terus IHK ini dapat digunakan untuk menetapkan gaji ya. Jadi dengan indeks harga, misalnya dengan indeks harga yang terjadi untuk kebutuhan misalnya kebutuhan bahan pokok ya, terus menerus mengalami peningkatan, ini harus dibarengi dengan kenaikan gaji. Karena kenaikan harga barang, sudah barang tentu biaya hidup masyarakat atau konsumen itu akan meningkat. Untuk itu diperlukanlah
kenaikan gaji, sehingga di angka ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penetapan gaji. Jadi minimal lah, kalau harga naik 5% ya minimal gaji juga naik 5%. Nah, terus sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Jadi pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan di produsen ya. Nah, indeks harga yang berlaku bagi petani memberi gambaran apakah petani semakin makmur atau melarat. Jadi indeks harga yang berlaku bagi petani. Jadi ya, yang diterima petani dan dibayar petani. Jadi yang jelas kalau bisa yang diterima petani lebih besar, otomatis dibandingkan dengan pembayaran ya, yang bayar petani, otomatis petani itu semakin makmur. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi diingatkan bahwasanya biasanya bagi konsumen yang dibuatkan angka indeks itu adalah untuk barang-barang kebutuhan pokok. Nah, sedangkan untuk misalnya bagi produsen ya, jadi biasanya yang dibuatkan indeks harganya itu biasanya adalah barang-barang kebutuhan bahan baku ya. Nah, terus ada metode penghitungan indeks harga. Nah, ini metode penghitungan indeks harga itu ada dua. Jadi indeks harga agregatif tidak tertimbang dan indeks harga agregatif tertimbang. Indeks harga agregatif tidak tertimbang itu rumusnya ada sigma PN dibagi sigma P0 kali 100%. Nah, itu ya. Nah, terus indeks harga agregatif tertimbang itu ada indeks Pace, ada Las Vegas ya, ada Dornbach itu ya, Kingfisher itu banyak ya. Di sini Bapak sampaikan hanya satu, nanti bisa silakan dibaca lagi. Itu ada indeks harga agregatif tertimbang. Sigma PN kali G0 bagi sigma P0 kali G0 kali 100%. Di mana sigma PN itu harga tahun yang dihitung, indeksnya PU itu harga tahun dasar. G0 jumlah atau kuantitas tahun dasar, dan QN. Nah, jadi itu nanti ada istilah QN. CL itu indeks less various. Nah itu. Nah selanjutnya ada materi tentang inflasi. Nah inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mulai kenaikan. Kenaikan itu berlangsung dalam jangka panjang ya. Jadi waktunya jangka panjang. Jadi kalau sehari 2 hari enggak. Jadi waktunya panjang ya. Nah jadi penyebab inflasi itu inflasi karena kenaikan permintaan. Jadi jumlah permintaan terhadap barang dan jasa itu banyak, tetapi ketersediaan akan barang itu jumlahnya cukup sedikit, jadi seperti itu, sehingga terjadi lonjakan kenaikan permintaan. Jadi bisa digambarkan kenaikan permintaan bergeser dari kurva ini ya, di jumlah yang diminta ini, jadi harga juga akan mengalami kenaikan. Nah lanjut, inflasi karena biaya produksi. Jadi ketika biaya produksi naik, jadi sementara permintaan tetap, maka jumlah yang ditawarkan berkurang. Jadi dengan adanya ketika biaya produksi itu naik, otomatis harga barang itu kan pasti mengalami kenaikan pula. Ya, jadi seperti itu. Jadi apakah kita harus tidak membelinya kan gitu ya. Nah, jadi ini mungkin salah satu strategi perusahaan bagaimana caranya agar produknya tetap bisa dibeli tetapi dengan kondisi seperti ini. Jadi dengan adanya inflasi karena biaya produksi tinggi, jadi menyebabkan harga itu jadi naik ya, jadi seperti itu. Nah, inflasi karena jumlah uang beredar bertambah. Jika jumlah barang tetap sementara jumlah uang beredar bertambah, maka harga-harga akan naik. Jadi jumlah barangnya itu jumlahnya tetap. Jadi sementara jumlah uang yang beredar jadi banyak, jadi harga-harga akan naik. Nah, jenis inflasi yang lain, jadi berdasarkan keparahannya itu ada inflasi rendah atau ringan ya. Jadi inflasi sedang, inflasi berat, inflasi sangat berat. Ya, berdasarkan sumbernya ada dari luar negeri dan dari dalam negeri. Nah, ini berdasarkan penyebabnya tadi karena kenaikan permintaan, karena kenaikan biaya produksi ya, jadi seperti itu. Jadi inflasi ringan jadi di bawah 10%, inflasi sedang di 10 sampai 30% ya. Jadi kalau inflasi berat itu lajunya inflasi berkisar 130% sampai 100% tahun ya. Hiperinflasi ini berat di atas 100%. Nah, berdasarkan sumbernya inflasi dalam negeri ada inflasi dari luar atau import inflation ya. Inflasi karena defisit ini ada domestik,
karena terjadi di luar negara. Kalau impor itu, dan beberapa barang luar negeri menjadi produk produksi suatu negara, harganya meningkat. Kenaikan harga tersebut mengakibatkan meningkatnya harga barang di negara tersebut. Nah, tadi di sini ya, inflasi dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya. Ada demand pull inflation, ini kenaikan permintaan. Jadi permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan bertambahnya permintaan faktor produksi. Jadi meningkatnya permintaan terhadap produksi menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi inflasi terjadi karena kenaikan dalam permintaan total suatu perekonomian yang berdasarkan dalam situasi full employment. Inflasi ditimbulkan oleh permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga yang disebut dengan istilah demand pull inflation. Jadi kalau yang kedua itu cost push inflation, jadi kenaikan biaya produksi. Jadi karena biaya produksi sehingga menyebabkan harga produk yang dihasilkan ikut naik. Nah, bagaimana menghitung laju inflasi? Laju inflasi dihitung dengan cara IHKT kurang IHKT-1 dibagi IHKT-1 plus 100%. Jadi IHKT maksudnya dia indeks harga tahun yang akan dihitung dikurangi indeks harga tahun sebelumnya dibagi IHKT tahun sebelumnya kali 100%. Apa dampak dan cara mengendalikan inflasi? Dampak inflasi jadi terhadap pendapatan, inflasi dapat menguntungkan produsen namun merugikan seorang yang pendapatannya tetap. Terhadap ekspor atau harga barang ekspor semakin mahal sehingga daya saing berkurang. Terhadap minat orang untuk menabung pendapatan real berkurang. Terhadap kalkulasi harga pokok, harga yang ditetapkan dapat terlalu kecil atau terlalu besar. Itu ya jadi dampaknya. Cara mengendalikan inflasi, kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat yang dilakukan Bank Indonesia. Jadi kebijakan penerapan persediaan kas yaitu meningkatkan persediaan kas bank umum. Kebijakan diskonto yang meningkatkan suku bunga. Operasi pasar terbuka, jual beli surat utang negara kepada masyarakat. Di kebijakan fiskal itulah untuk mempengaruhi penerimaan pengeluaran pemerintah. Jadi menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak. Di kebijakan lain, jadi meningkatkan jumlah produksi dan menambah jumlah barang di pasar, menetapkan harga maksimum untuk beberapa barang. Nah, lanjut pemerintahan dan penawaran uang. Jadi sudah barang tentu dari kalian semua sudah mengetahui uang itu apa sih? Uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran barang dan jasa. Dan untuk pembayaran utang. Jadi uang itu juga dikatakan sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Nah, permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah unit moneter yang ingin dipegang sebagai harga tunai. Dua alasan untuk memegang uang, transaksi demand dan aset demand. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang itulah motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi adalah seseorang memegang uang karena dapat digunakan untuk kegiatan jual beli barang, jadi transaksi ya. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga dalam hal ini maksudnya bahwasanya ketika kita memerlukan uang, kita bisa dipakai untuk kegiatan yang kita tidak terduga, misalnya untuk ketika kita sakit misalnya ya, jadi kita menabung gitu ya. Terus yang ketiga adalah motif spekulasi. Motif spekulasi itulah motif di mana kita beranggapan bahwa di tahun mendatang jumlah uang yang kita bisa terima melebihi dari jumlah nilai sekarang. Jadi misalnya ketika kita sekarang itu membeli saham misalnya ya, seperti itu. Nah, lanjut yang B adalah penawaran uang. Jadi penawaran uang itulah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Jadi penawaran uang itulah tugas Bank Indonesia yang dilaksanakan melalui kebijakan moneter. Jadi ini di penawaran uang itu ada M1 plus M2 plus M3 dan plus near money. M1 adalah uang logam, uang kertas dan rekening giro. M2 itu sama M1 ditambah tabungan non giral dan rekening bank kurang likuid. M3, M2 ditambah kesepakatan pembelian kembali jangka panjang, deposito jangka panjang, dan aset lain. Kalau near money itulah kekayaan bentuk lain yang bisa dikonversi dalam bentuk liquid, misalnya obligasi. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran uang itulah tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat produksi di pendapatan nasional, kondisi kesehatan perbankan, dan nilai tukar rupiah. Nah, jadi itulah beberapa materi yang
mungkin bisa Pak sampaikan pada kesempatan ini. Jadi untuk menghitung, bagaimana menghitung indeks harga dari metode agregatif tidak tertimbang ataupun metode agregatif tertimbang, nanti kita bisa diskusikan. Ada hal yang lain juga bisa diskusikan nanti di WA Group. Oke, demikian yang perlu Pak sampaikan pada materi ringkasan materi singkat dari materi indeks harga, inflasi, permintaan dan penawaran uang. Jadi lebih jauh nanti kita akan belajar tentang itu. Silakan membaca buku sumber bacaan yang ada di buku siswa dan buku LKS. Jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.